Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Nabi Ilyas, Nabi yang mempunyai sayap dan tingginya 150 meter. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Jarang dibahas mengenai kisahnya. Menurut riwayat, Nabi Ilyas memiliki postur tubuh 5 kali lebih tinggi dari Nabi Adam alaihi salam, dengan ketinggian mencapai 150 meter. Apakah riwayat ini benar? Sebelum kita terjebak dalam informasi yang kurang tepat, mari kita simak cerita sebenarnya. Kali ini kita akan mengupas kisah Nabi Ilyas dengan lebih mendalam dan akurat, agar tidak salah paham. Nabi Ilyas sang pembela tauhid. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Al-Quran hanya sedikit mengisahkan tentang Nabi Ilyas, yaitu di surat Al-A'nam dan Asy-Syafat. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapakah sebenarnya Nabi Ilyas ini. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Nabi Idris. Namun pendapat para ulama ahli tafsir lain menyatakan bahwa Ilyas bukanlah Idris. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran, yang tak lain adalah kakak kandung dari Nabi Musa bin Imran. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, pada surat Al-A'nam ayat 84-85, terdapat 2 kemungkinan dari mana Ilyas berasal. Pertama, dia merupakan keturunan Nuh, dan kedua, Ilyas adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jika melihat dari selisih Nabi Idris, Nabi Idris bukanlah keturunan Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim. Nabi Idris hidup dan diutus jauh sebelum kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, sebagian besar para ulama mengatakan bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris, melainkan beliau adalah keturunan dari Nabi Harun alaihi salam, yaitu seorang nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Imam Ibnu Katsir telah meriwayatkan dalam bukunya tentang silsilah keluarga Nabi Ilyas yang bermula dari kisah Nabi Harun. Nabi Harun diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Nabi Musa. Setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat Harun menjadi nabi juga. Hal ini dikarenakan Nabi Musa membutuhkan seorang juru bicara dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Karena teman-teman Nabi Musa mengalami kesulitan berbicara sejak kecil, maka diangkatlah Harun menjadi nabi untuk menemani dakwahnya Nabi Musa. Nama Nabi Harun sering disebutkan berdampingan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran. Nabi Harun memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata, sehingga cocok mendampingi Nabi Musa pada masa itu. Dan Nabi Ilyas ini berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Misi dakwah di kota Ba'laba. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke daerah yang bernama Ba'labak, terletak di barat Damaskus. Ba'labak adalah kota yang memuja patung-patung berhala, terutama berhala Baal, yang menjadi asal nama kota tersebut. Baal adalah sebuah patung berhala yang terbuat dari emas yang ditempatkan di bukit-bukit tinggi. Setiap hari Nabi Ilyas dengan gigih memberikan dakwah kepada penduduk kota serta raja mereka, agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun, sayangnya mereka menolak ajakan dan kebenaran sang nabi, dan mereka mendustakannya. Setelah bertahun-tahun mendakwahi mereka,
Nabi Ilyas akhirnya menghadapi resistensi dan ancaman dari raja dan penduduk kota. Bahkan ketika anak raja jatuh sakit, sang raja meminta bantuan Nabi Ilyas. Namun Nabi Ilyas menyarankan untuk bertanya kepada berhala-berhala yang mereka sembah, yang membuat raja sangat kesal. Akhirnya raja dan rakyatnya bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari negeri mereka. Mereka melempari Nabi Ilyas dengan batu-batu saat dia mencoba berdakwah. Namun Nabi Ilyas tidak gentar dan tetap berusaha menyelamatkan mereka dari azab Allah. Pelarian dan pertolongan ilahi. Ketika keadaan semakin tak aman karena ancaman dan pembunuhan, Nabi Ilyas pergi meninggalkan kota dan tinggal di sebuah gua. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pertolongan dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan untuknya. Sementara itu di Balabak, musim kemarau yang dahsyat melanda selama 3 tahun berturut-turut. Tidak ada hujan sama sekali dan kondisi cuaca sangat panas dan gersang. Penduduk kota menderita karena kekurangan makanan dan minuman. Mereka mengaitkan bencana ini dengan kemarahan berhala Baal karena penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Ilyas. Akhirnya para penduduk yang tersisa mencari Nabi Ilyas untuk meminta pertolongan. Namun sang Nabi telah pergi ke tempat aman dan menyembunyikan diri. Seorang wanita tua yang kasihan memberi perlindungan pada Nabi Ilyas ketika dia datang ke rumahnya. Nabi Ilyas menyembuhkan anak wanita itu yang sakit parah melalui doa dan kehendak Allah. Anak wanita itu kemudian diberi nama Ilyasa dan menjadi seorang nabi seperti Nabi Ilyas. Bersama-sama Nabi Ilyas dan Ilyasa kembali ke Balabak untuk melanjutkan dakwah kepada penduduknya. Namun kemarau parah masih belum berakhir karena keberhasilan mereka di masa lalu. Dalam situasi putus asa, Nabi Ilyas menawarkan kesepakatan pada penduduk kota. Jika mereka meninggalkan penyembahan berhala dan bertaubat kepada Allah, ia akan berdoa agar kemarau berakhir. Dengan putus asa, mereka menyetujui saran sang Nabi. Akhirnya berhala-berhala itu dihancurkan dan penduduk kota bertaubat kepada Allah. Nabi Ilyas kemudian berdoa untuk hujan, dan Allah mengabulkannya. Hujan yang deras mengakhiri musibah kemarau yang telah menyebabkan penderitaan bagi penduduk kota. Namun sayangnya, setelah keadaan kembali normal, mereka kembali menyembah berhala. Akhirnya kemarau yang lebih parah lagi datang menimpa mereka. Nabi Ilyas akhirnya meninggalkan kota tersebut, dan dia kemudian hari Allah memilihnya untuk diangkat ke langit menjadi malaikat. Kisah-kisah menarik tentang Nabi Ilyas. Terdapat beberapa cerita menarik yang menceritakan pertemuan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diingat bahwa beberapa kisah ini kontroversial dan tak memiliki dasar kuat dalam hadis-hadis sahih. Salah satu kisah yang menarik adalah pertemuan Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir di Baitul Maqdis, Palestina saat bulan Ramadan. Mereka bahkan menjalankan ibadah haji bersama, dan setelah minum air Zam-Zam, mereka bisa bertahan tanpa makan selama 1 tahun penuh. Namun cerita ini dipertanyakan kebenarannya karena tak memiliki dasar kuat dari hadis yang sahih. Mohon diperhatikan hadis tentang wafatnya Nabi Ilyas dengan naik ke langit dan menjadi malaikat manusia adalah kontroversial dari sudut pandang kisah-kisah Israel. Kita tidak perlu mempercayai atau mendustakan kebenaran hadis ini. Namun ada kisah lain yang cukup aneh yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Saat Rasulullah dan para sahabatnya sedang melakukan perjalanan, mereka bertemu dengan seorang laki-laki yang tingginya mencapai 300 hasta atau sekitar 150 meter. Orang ini jauh lebih tinggi dari Nabi Adam yang hanya memiliki tinggi sekitar 30 meter.
Laki-laki tinggi besar tersebut adalah Nabi Ilyas, dan dia menyampaikan salam dari saudaranya, Nabi Khidir. Rasulullah dengan hormat bertemu dengan Nabi Ilyas, dan keduanya makan bersama. Menariknya, makanan tiba-tiba turun dari langit saat mereka sedang makan. Namun ada perdebatan mengenai kebenaran kisah ini. Beberapa sarjana seperti Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa kisah tentang Nabi Ilyas yang tinggi besar atau palsu karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Seorang nabi yang terhormat seharusnya tidak mendatangi Rasulullah, tetapi sebaliknya. Oleh karena itu, hadis tersebut diragukan kebenarannya. Imam Ibnu Katsir juga memberi contoh dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam yang tingginya 60 hasta. Kemudian generasi setelah Adam, tinggi manusia akan semakin tambah pendek. Jadi artinya tidak ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi daripada Nabi Adam. Sementara di kisah tadi, Nabi Ilyas ini tingginya 150 meter. Artinya 5 kali lipat lebih tinggi daripada Nabi Adam. Kemudian Imam Ibnu Katsir juga menyatakan di kisah hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdiri kemudian mendatangi Ilyas. Ini sesuatu yang tidak benar. Harusnya Ilyaslah yang harus mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah adabnya. Hal ini karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan kalau riwayat hadis ini palsu. Riwayat ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keracunan tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi dan rasul yang dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Kisah Nabi Ilyas dapat kita jadikan sebagai teladan dan inspirasi dalam hidup kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak Nabi Ilyas dalam beriman, bertakwa, dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dari Nabi Ilyas. Yang pertama, dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Ketika musim kemarau yang sangat panjang, Nabi Ilyas bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membawa sedikit air dan gandum. Air dan gandum tersebut akan diberikan kepada anaknya yang sangat kelaparan. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada wanita tersebut untuk membawa air dan gandum kepadanya. Nabi Ilyas kemudian berkata bahwa air dan gandum tersebut akan selalu ada atas izin Allah. Akhirnya wanita tersebut menghampiri Nabi Ilyas dan membawa sedikit air dan gandum. Tak lama kemudian ucapan Nabi Ilyas dibenarkan oleh Allah. Air dan gandum yang dibawa oleh wanita tersebut, meskipun sudah dimakan, akan kembali penuh. Namun sayangnya sang anak meninggal terlebih dahulu sebelum dapat memakan apa yang dibawa oleh ibunya. Kejadian itu membuat wanita yang sudah tua tersebut sangat sedih. Sehingga Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali anak dari wanita tua tersebut. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas dan anak itu pun kembali hidup sehingga bisa memakan apa yang dibawa ibunya. Lalu mukjizat yang kedua, yaitu berlari kencang mendahului kereta milik Raja Arab. Ketika Nabi Ilyas mendapatkan serangan dan dikejar dari kaum Bani Israel, Nabi Ilyas lari sangat kencang hingga dapat mendahului kencangnya kereta milik Raja Arab. Lalu yang ketiga, mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas memiliki mukjizat dapat mendatangkan kemarau panjang dan hujan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk mengajak kaum Bani Israel agar menyembah Allah dan bukan menyembah berhala. Saat itu Nabi Ilyas berdoa meminta didatangkan siksa bagi kaum Israel karena membangkang tidak mau menyembah Allah. Akhirnya Allah memberikan azab berupa kemarau yang panjang. Setelah kemarau panjang tersebut, Allah mendatangkan hujan berkat doa Nabi Ilyas. Lalu yang keempat, mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Meskipun terjadi kemarau yang sangat panjang,
Nabi Ilyas dapat bertahan hidup dengan pertolongan yang Allah berikan. Waktu itu ketika Nabi Ilyas bersembunyi di gua dari kejaran kaum Bani Israel, atas izin Allah ada seekor burung gagak yang membawakan makanan untuk Nabi Ilyas yang tengah bersembunyi di dalam gua. Kemudian yang kelima yaitu selamat dari kejaran istri Raja Arab yang kejam. Saat itu istri dari Raja Arab mengetahui bahwa berhala yang disembahnya telah dihancurkan oleh Nabi Ilyas. Istri Raja Arab sangat marah dan bersumpah akan menangkap serta membunuh Nabi Ilyas. Istri Raja Arab dan prajuritnya pun mencari keberadaan Nabi Ilyas. Saat itu Nabi Ilyas tengah bersembunyi di dalam gua dan persembunyiannya telah diketahui oleh istri Raja Arab. Ketika hendak melakukan aksinya untuk membunuh Nabi Ilyas, Allah mendatangkan azab berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga membuat istri Raja Arab dan prajuritnya tertimpa longsor dari gunung. Kemudian yang keenam yaitu mampu menyembuhkan orang sakit. Mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Ilyas adalah dapat menyembuhkan orang sakit keras. Saat itu Nabi Ilyas sedang berbaring karena sakit yang diderita sejak lama. Atas izin Allah melalui doa Nabi Ilyas, akhirnya Nabi Ilyas dapat sembuh dari penyakitnya. Keistimewaan dari Nabi Ilyas. Yang pertama yaitu sabar. Nabi Ilyas diberikan keistimewaan oleh Allah berupa kesabaran yang sangat tinggi, terutama dalam menghadapi kaum Bani Israel yang selalu membangkang pada ajaran yang Nabi Ilyas sampaikan dan selalu menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya Nabi Ilyas dapat menjalankan dakwahnya dengan lancar. Lalu yang kedua yaitu taat beribadah. Nabi Ilyas merupakan sosok yang taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas selalu mematuhi ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjauhi larangannya. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Ilyas selalu mengutamakan beribadah dan meninggalkan dunia yang fana. Lalu yang ketiga yaitu suka menolong sesama. Nabi Ilyas diberikan keistimewaan oleh Allah berupa hati yang lapang dan suka menolong sesama. Orang-orang yang telah menyakiti dan mencoba membunuhnya pun tetap ia tolong dan penuh keikhlasan. Demikianlah kisah tentang Nabi Ilyas. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.